Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para remaja, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita, terkhusus yang laki-laki, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami diminta oleh pengurus atau panitia masjid untuk membahas atau mengkaji satu ayat, ya, atau potongan ayat, yaitu tentang wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada ayat ini atau potongan ayat ini itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan dari hasil riba, atau memakan sesuatu yang mengandung riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, yaitu pada hari kiamat kelak dia tidak bangkit dari kuburnya melainkan seperti orang yang kemasukan jin, melainkan ketika dia bangkit dari kuburnya pada hari kiamat kelak, dibangkitkan dia berdirinya seperti orang yang kemasukan jin atau kerasukan setan. Kenapa demikian? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Kenapa dia dibangkitkan pada hari akhirat kelak seperti orang yang gila karena kerasukan setan? Karena dia membuat statement pernyataan bahwasanya jual beli itu seperti riba, sama dengan riba. Padahal Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, berarti dia
Berarti orang ini menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya akibatnya di hari akhirat kelak dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi di sini kita akan membahas tentang masalah riba. Jamaah sekalian. Jadi riba itu ya diharamkan. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas diharamkan. Ya begitu juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada hadisnya, ya, yaitu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan harta riba, orang yang memberi makan kepada orang yang memakan harta riba, orang yang menjadi saksinya, dan orang yang sebagai penulis dari transaksi riba tersebut. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya riba itu diharamkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang setelah itu ayat berikutnya, masih ayat 285, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah sampai kepadanya nasihat atau peringatan dari Tuhannya bahwasanya riba itu diharamkan, yang tadinya anggaplah dia tidak tahu kalau riba itu diharamkan. Setelah sudah tahu bahwasanya riba itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, maka dia pun meninggalkannya. Ya, maka dia pun meninggalkannya karena sudah ada ilmunya, karena sudah ada penyampaian dari Allah dan Rasulnya. Fantaha, maka dia meninggalkannya. Falahu ma salaf, maka apa yang sudah lewat-lewat dari harta riba yang dia makan, maka itu tidak mengapa. Maka tidak mengapa yang sudah lewat itu, yang sudah terjadi, karena dia ketika itu melakukannya tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuan bahwasanya itu telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka apa yang dia sudah makan dari harta riba itu, ya, apa yang sudah dia pakai itu, maka itu tidak mengapa, ya. Tapi setelahnya itu dia tidak lagi mengerjakannya, ya. Tetapi setelah mengetahui bahwasanya riba itu diharamkan, maka dia tidak lagi mengerjakannya, atau maka dia pun meninggalkannya. Wa amruhu ilallah, dan urusannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu. Artinya perbuatan apa yang dia lakukan ketika dia tidak mengetahui tentang masalah riba itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pembalasannya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Dan siapa yang kembali sudah tahu hukumnya itu riba, ya, dia berhenti tapi kembali lagi, ya, kembali lagi dia melakukannya, ya, maka kata Allah faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah, ya, penghuni neraka.
maka dia akan ditempatkan di neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka ya di dalam neraka akan kekal. Ini bagi siapa yang kembali lagi sudah tahu hukumnya haram, tetap lagi dilakukan. Ya, adapun yang tadi itu yang dia sudah tahu haram, dia tinggalkan dan kembali lagi, ya maka itu dia insya Allah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamhaqullahu riba, ini ayat yang berikutnya 286. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan ya keberkahan dari harta riba itu. Ya, dia tidak akan berkah. Ya, Allah akan ya musnahkan itu harta riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan sedekah. Ya, justru sedekah itu ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan, akan memberikan keberkahan baik secara materi ataupun secara pahala bagi orang yang bersedekah. Sebaliknya, orang yang melakukan praktek riba tidak ada keberkahan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan daripada hartanya. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin azim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ya setiap orang yang kafir. Ya, orang yang kafir artinya orang yang menolak perintah Allah, ya, larangan Allah, azim, dan Allah juga tidak mencintai orang-orang yang banyak berbuat dosa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dua ayat ini ya dalam surah Al-Baqarah 185 dan 186 sangat jelas sekali ya tentang akibat bahaya bagi orang yang melakukan praktek riba atau orang yang memakan harta riba. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu riba? Ya. Tadi kan sudah kami sebutkan bahwasanya riba itu diharamkan. Sekarang pertanyaannya, apa itu riba? Riba itu secara bahasa artinya az-ziyadah, tambahan. Itu riba. Di zaman jahiliyah, ya, jadi yang melakukan praktek riba ini adalah orang-orang jahiliyah. Ya, di zaman sebelum datangnya Rasulullah SAW di kota Mekkah dan yang sekitarnya itu sudah ada praktek riba. Oleh karena itulah Nabi Muhammad diutus untuk meluruskan itu praktek riba itu, artinya ingin bertujuan untuk membatalkan, ya, untuk menghilangkan itu praktek riba yang terjadi di bangsa Arab pada saat itu. Ya, bagaimana bentuk praktek ribanya? Praktek ribanya itu jika ada orang yang berutang, ya, jika ada orang yang berutang, ya, dan sudah jatuh tempo pembayaran, ya, maka piutang pun mendatangi orang yang berutang itu. Ya, Pak, sekarang ini sudah jatuh tempo. Bapak mau membayar utang Bapak atau saya kasih tempo lagi waktu, ya, tapi ada tambahannya. Jadi dikasih dua pilihan. Ya, dikasih dua pilihan. Apa dia membayar sekarang karena sudah jatuh tempo, atau dikasih lagi tenggang waktu, tapi dengan syarat ada tambahan.
Inilah yang dinamakan riba. Itulah praktek yang terjadi di bangsa Arab. Ya, itu ada dua. Prakteknya ada dua, yaitu ada yang murni pinjam meminjam. Jadi utang itu ada dua ya. Utang itu ada dua. Ada yang karena murni pinjam meminjam yang disebut dengan al-qard namanya. Al-qard. Al-qard itu murni pinjam meminjam. Ya, murni pinjam meminjam, bukan karena adanya faktor jual beli. Itu yang terjadi di bangsa Arab. Murni, misalnya ada orang yang tertimpa musibah atau apa yang sangat hajat kepada bantuan, dia datang kepada seorang. Ya, saya lagi kena musibah. Ya, anggaplah inilah orang-orang yang tidak mampu lah ya, orang-orang miskin. Saya butuh bantuan. Ya, saya pinjam dananya. Dikasih. Ya, dikasih. Tapi anggaplah dikasih waktu misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, ya, atau lebih. Pas sudah jatuh tempo didatangi itu orang, ya, untuk agar dilunasi utangnya. Tapi apa yang terjadi? Dikatakan saya tidak ada uang, belum ada. Namanya orang miskin, ya, namanya orang miskin, ya, tidak ada uangnya ketika itu untuk melunasi utangnya. Apa kata piutang? Saya kasih 2 pilihan. Mau bayar sekarang atau saya kasih waktu lagi, tambahan waktu, tapi dengan syarat harus ditambah, ya, ditambah utangnya. Misalnya anggaplah utangnya 1 juta jadi 2 juta atau 1.500.000 misalnya. Ya, yang penting ada tambahan. Ada tambahan. Jamaah sekalian, itulah yang dikatakan dengan riba murni utang piutang. Ya, murni utang piutang. Ya. Padahal sebenarnya jamaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah masih ini ya. Ya. Jamaah sekalian 280, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika ada orang yang belum mampu membayar utangnya, maka hendaklah diberi tenggang waktu, tapi tidak ada tambahan. Ini bagi orang yang betul-betul tidak bisa membayar. Tapi apa yang terjadi pada orang-orang jahiliyah? Orang yang sudah tidak mampu membayar dikenakan lagi denda. Ya. Pas misalnya beberapa tempo yang sudah disepakati belum lagi bisa membayar, dikasih lagi pilihan untuk kedua kalinya, membayar atau saya kasih lagi tenggang waktu tapi denda. Akhirnya apa? Bertumpuk-tumpuk utangnya. Bertumpuk-tumpuk. Dan ini orang miskin. Ini orang miskin. Yang tadinya utangnya cuma 1 juta, akhirnya apa? Bisa sampai 10 juta. Itu karena tadi setiap jatuh tempo dikatakan saya tidak mampu. Akhirnya dikasih lagi tenggang waktu, tambahan waktu, tapi bertambah lagi utangnya. Terus dan akhirnya bertumpuk-tumpuk utangnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam, jika seseorang itu yang berutang kepada kita, betul-betul kita yakini dia adalah orang yang tidak mampu, belum bisa membayar, maka hendaklah kita memberi tenggang waktu tanpa ada tambahan. Tanpa ada tambahan. Ya, jamaah sekalian, kita perlu yang ketahui bahwasanya di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, barang siapa ya yang memberikan kemudahan
atau menghilangkan kesusahan dari seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan hilangkan satu kesusahannya di akhirat kelak. Artinya kalau ada orang yang berutang kepada kita, sudah jatuh tempo dan dia belum bisa membayar, maka beri keringanan, jangan dipersulit lagi. Dan yakinlah kita masuk dalam hadis Nabi tadi, barang siapa yang memberikan kemudahan atas orang yang lagi kesusahan, maka Allah akan mudahkan kita di hari akhirat nanti. Begitu. Bukan berarti justru kita mempersulit lagi orang. Orang sudah sulit, sudah miskin, kena musibah, belum bisa mampu membayar, kita timpakan lagi dengan musibah yang berikut, yaitu apa? Bertambah utangnya. Oleh karena itulah wajarlah kalau di akhirat kelak, ya, orang ini ketika bangkit dari hari kiamat, di hari kiamat kelak seperti orang yang kerasukan setan. Karena apa? Karena dia telah di dunia telah menyusahkan orang, membuat orang menjadi setan. Bayangkan kalau utangnya sampai bertumpuk-tumpuk, yang tadi 1 juta menjadi 10 juta, 20 juta. Ya wajarlah karena orang miskin. Ya, beda dengan orang kaya. Ya, wajarlah kalau orang kaya. Kalau orang kaya, jamaah sekalian tidak mau membayar, itu wajar kalau dia dilapor ke polisi. Kan ada hadis Nabi, layul wajidu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang kaya yang tidak malas membayar utangnya, ya. Jadi dibedakan antara orang kaya yang malas membayar utangnya dengan orang miskin. Orang yang miskin itu kita wajib untuk membantunya kalau perlu. Maka di sini disebutkan wa yurbis sadaqah. Kalau perlu orang yang miskin pinjam uang sama kita dan jatuh tempo belum bisa membayar, kalau perlu, iya Pak, tidak apa-apa Pak, saya putihkan. Wah, luar biasa ini. Kita putihkan, artinya tidak usah membayar, jadi sedekah. Yakin dan yakinlah apa yang kita sedekahkan itu, ini Allah katakan wa yurbis sadaqat, dan Allah akan memberikan keberkahan tambahan bagi orang yang bersedekah. Yang tadinya orang punya utang sama kita, jatuh tempo misalnya 1 juta, jatuh tempo dia belum sanggup membayar, apa kita katakan? Ya, ada 2 yang terbaik. Ya Pak, tidak apa-apa Pak, lain kali Pi, kalau ada uang tak, atau nanti di bulan depan, atau tanpa ada tambahan, atau langsung tidak apa Pak, saya putihkan, saya ikhlaskan, tidak perlu lagi membayar. Luar biasa Pak. Jamaah, yakin dan yakinlah itu sedekah. Kita bersedekah kepada orang-orang yang lagi kena musibah. Yakin dan yakinlah, Allah katakan wa yurbis sadaqah. Ya, Allah akan tambahkan kita. Ada 2 tambahan harta itu, ada 2. Ada tambahan pahala kita bertambah karena kita sudah bersedekah. Yang kedua, jamaah sekalian, harta kita bertambah secara nominalnya. Yang tadinya kita untung sekian, ya anggaplah kita sebagai seorang penjual, ya, atau seorang bisnismen. Akhirnya dengan kita suka bersedekah, akhirnya Allah berikan tambahan-tambahan rezeki. Tiba-tiba banyak pembeli, ya, tiba-tiba banyak pemesan. Itu karena apa? Karena kita telah memudahkan saudara kita yang lagi terhimpit dengan utangnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu Pak ya. Jadi yang pertama, di zaman jahiliyah itu ada riba itu murni pinjam meminjam, ya. Tidak ada unsur jual beli. Yang kedua, di zaman jahiliyah juga ada bentuk riba dalam jual beli. Dalam jual beli, tapi jual belinya secara utang. Ya, kan jual beli itu kan ada 2 Pak. Ada kontan, cash, tunai, ada secara utang. Misalnya anggaplah saya beli motor atau beli mobil, ya, tapi bayarannya nanti tahun depan, ya. Begitu
di zaman jahiliyah. Ya, dia beli barang, tidak ada uang. Ya, anggaplah misalnya nanti dibayar, dilunasi misalnya 1 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, ya, atau lebih daripada itu. Ketika jatuh tempo pembayaran, maka ditagih, Pak. Bapak kan beli barang sama saya, sudah jatuh tempo ini, Pak, sudah 4 bulan ini, Pak, sebagaimana kesepakatan. Maka pemilik barang mengatakan, Pak, Bapak harus bayar sekarang. Kalau tidak mengapa, saya tambahkan lagi waktunya, tenggang waktunya, tapi dengan syarat penambahan. Ada tambahannya. Ini riba juga namanya. Riba jahiliyah juga namanya ini. Cuma riba ini, yang kedua ini, itu karena ada faktor jual beli. Yang tadi itu bentuknya, yang pertama tadi murni pinjam meminjam, tidak ada unsur jual beli di situ. Tapi kedua-duanya riba. Mestinya adalah kalau kita mau pakai ini ayat, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah, apabila pembeli barang itu dari kita membeli barang dari kita, ya, dan dia tidak sanggup membayarnya, mestinya kita sama yang tadi, yang pertama. Bentuk yang pertama tadi, kita kasih tenggang waktu, ya, tidak apa-apa, Pak, ya, karena Bapak barangkali belum bisa, ada musibah apa semuanya, tidak mengapa tidak dibayar sekarang. Tapi jangan ada tambahan. Ya, jangan ada tambahan. Jamaah sekalian, kalau ada tambahan, ya, maka itu adalah riba. Cuma ini ribanya melalui faktor jual beli. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas Pak ya? Ya, riba yang terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian jamaah sekalian, ada juga riba, ya, yang dalam sistem barter. Sistem barter namanya. Ya, sistem barter. Misalnya, tapi ini jarang ya, jarang terjadi, jarang terjadi. Seperti kita membeli beras dengan beras, ya, menukar beras dengan beras. Ini Nabi tidak sebutkan beras karena di zaman Nabi tidak ada beras. Ya, di zaman Nabi tidak ada beras, Pak. Yang ada makanan pokok mereka kurma dan gandum. Ya, kalau alat tukar mereka Nabi itu emas dan perak. Ya, emas itu adalah dinar, perak itu dirham karena dirham terbuat dari perak. Dinar itu mata uang dinar terbuat dari emas. Kalau kita sekarang apa? Dolar, ya, euro, rupiah, ringgit, real, ya, itu mata uang, tapi sudah berubah jadi kertas, ya. Sudah berubah jadi uang kertas. Dulu tuh uangnya dari emas. Ya, kata Nabi, menukar emas dengan emas, adzhab bidzahab, mislan bi mislin, wal fiddah bil fiddah, mislan bi mislin. Jadi menukar emas dengan emas, kata Nabi, itu harus sama timbangannya. Ya, selama dia emas, maka harus sama timbangannya. 1 gram 1 gram. Ya, apakah emas dari Saudi kah, emas dari Indonesia, kayak penting selama dia emas, ini harus sama timbangannya. Begitu juga perak dengan perak. Jamaah sekalian, ya, harus sama timbangannya. Ya, atau harus sama harganya. Jamaah sekalian. Begitu juga, ya, menjual atau menukar gandum dengan gandum. Ya, gandum dengan gandum. Selama dia dikatakan gandum, maka harus sama takarannya. Misalnya gandum, ya, anggaplah misalnya
gandum dari apa? Ya, dari negeri ini dengan negeri yang lainnya, atau dari daerah ini dengan daerah yang lainnya, selama dia dikatakan gandum, ya sama jenisnya, maka itu harus, ya tidak boleh ada kelebihan takarannya. Jamaah sekalian, kalau kita ini beras dengan beras, ya, seperti anggaplah beras Sulawesi dengan beras dari Jawa, ya sama-sama beras, ya tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada kelebihan. Misalnya anggaplah misalnya dari Sulawesi berasnya misalnya 10 kilo, dari Jawa misalnya 5 kilo, tidak boleh. 10 banding 5 tidak boleh, harus sama-sama 10 gram dari beras Sulawesi, 10 kilogram juga dari beras dari Jawa, sama. Karena ini beras, kecuali beras dengan gandum, beda jenisnya. Satu jenis gandum, satu jenis beras, beda. Ya, wajarlah kalau misalnya gandum lebih mahal, misalnya anggaplah gandum cuma 5 kilo, kalau beras 10 kilo. Tidak apa-apa. Ya, ini tidak dikatakan riba. Ya, karena beda jenisnya. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga harus dibayar secara kontan. Ya, jika dia sama jenis dan ilatnya, jenisnya sama, misalnya beras dengan beras sama, ya, meskipun beda apanya kualitasnya, misalnya ada beras kepala, ada yang bukan beras kepala, ya. Ya, ada beras kepala dengan ditukar dengan beras yang bukan jenis beras kepala, maka ini juga harus, ya harus sama takarannya atau timbangannya. Tidak boleh ada yang lebih. Kenapa? Ya, karena sama jenisnya. Ya, apa jenisnya? Jenis beras. Meskipun mereknya berbeda. Ya, jadi harus dibedakan antara merek dengan jenis. Jenisnya sama beras, mereknya berbeda. Yang kedua, sama ilatnya. Ya, apa itu ilatnya? Sama sebab pengharamannya. Yaitu apa? Yaitu sama-sama makanan pokok. Ya, sama-sama makanan pokok. Ya, beras makanan pokok, ya sama-sama. Beras dari Jawa makanan pokok, begitu juga beras dari Sulawesi makanan pokok. Jadi sama. Kalau sama, maka harus dibayar secara kontan, harus kontan. Ya, take and give. Saya serahkan beras saya yang dari Sulawesi, Anda menyerahkan beras Anda dari Jawa, begitu. Harus kontan, tidak ada salah satunya yang tertunda pembayarannya. Ya, kalau ada yang tertunda, maka ini dinamakan riba, riba nasi'ah namanya. Riba nasi'ah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun secara akal, Ustaz, kok riba? Kan sama-sama beras, kemudian sama-sama ukurannya. Kan cuma perbedaannya satu kontan, yang satunya dibayar tunda. Jangan kita menjadikan landasan kita agama ini dengan hasil pikiran dan hasil perasaan kita. Nabi sendiri mengatakan kok dalam hadisnya, ad-dhahab bidhab riban illa ha'an wa ha'an. Ya, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, itu menjadi riba kecuali kalau ditukar, dibarter atau dijual itu secara tunai. Berarti kalau ditukar tidak secara tunai, maka dia jatuh pada riba. Ya, sekali lagi Pak, Ibu, jangan kita menjadikan landasan diterimanya, dibolehkannya satu perbuatan itu berdasarkan pikiran kita dan dengan perasaan. Ya, tetapi harus berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudah pas jam 6, jamaah sekalian, kita buka kurang lebih 20 menit ke depan sesi tanya jawab. Allahu a'lam. Silakan.